anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan dalam lindungan Allah SWT. Perkenalkan, channel ini Belajar Menuju Pintar bersama Ilma Maryani. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan pembelajaran ini, jangan lupa ya share, komen, like, dan subscribe, dan juga loncengnya jangan lupa supaya bisa berlangganan terus dalam video ini ya. Kali ini Ibu akan membahas tentang mata pelajaran IPS kelas 7 bab 3, yaitu tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Ada beberapa poin yang akan dibahas dalam bab 3 ini. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Yang ketiga, faktor-faktor produktif. Yang keempat, ciri-ciri manusia kreatif. Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu apa itu arti dari kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu keinginan manusia terhadap suatu barang atau jasa dan menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak terpenuhi, maka akan berdampak negatif pada kelangsungan hidupnya. Nah, kita akan membahas tentang kelangkaan. Nah, apa itu kelangkaan? Apa kalian tahu? Nah, kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kelangkaan merupakan masalah ekonomi karena menyebabkan kurangnya atau tidak terpenuhinya kebutuhan sebagian atau seluruh kebutuhan manusia. Bagaimana anak-anak? Apakah semuanya sudah mengerti? Nah, kalau belum mengerti, silakan isi kolom komentar ya. Oke? Contoh dari kelangkaan yaitu misalnya kebutuhan akan air bersih. Nah, di wilayah tertentu kebutuhan air bersih itu sangat dibutuhkan, sedangkan air bersih di wilayah tersebut kurang ya atau tidak ada. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang macam-macam kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya. Ada lagi dibagi menjadi 3, kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, misalnya makan, minum, dan tempat tinggal, seperti rumah ya. Yang kedua, kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan. Nah, kebutuhan tambahan ini terpenuhi setelah kebutuhan pokok bisa terpenuhi. Contohnya adalah handphone. Yang ketiga, kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan kebutuhan akan barang mewah ya. Ya, kebutuhan ini harus bisa terpenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Contohnya yaitu mobil, perhiasan mewah ya. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya dibagi lagi menjadi 2, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani misalnya berolahraga. Nah, kebutuhan rohani contohnya itu adalah kebutuhan akan ketenangan jiwa. Kemudian kebutuhan menurut waktu penggunaannya dibagi lagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan waktu yang akan datang. Kebutuhan sekarang ya misalnya makan, minum, nah itu kebutuhan sekarang ya. Nah, untuk waktu yang akan datang contohnya yaitu asuransi kesehatan atau asuransi pendidikan untuk anak kelak ya. Kemudian yang terakhir, kebutuhan menurut subjeknya. Ada 2 juga, yaitu kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individual yaitu kebutuhan diri sendiri ya, untuk sendiri. Misalnya minum, makan, ya pakaian. Nah, yang kedua adalah kebutuhan kelompok. Misalnya kebutuhan untuk memakai jembatan, jalan, dan lain-lain yang bisa kalian contohkan ya. Sekarang kita bahas tentang macam-macam alat pemuas kebutuhan berdasar kelangkaan atau cara memperolehnya. 1. Barang ekonomis, yaitu barang yang keberadaannya terbatas. Contohnya pakaian, sepatu ya.
tas, dan sebagainya. Kedua adalah barang bebas, barang yang keberadaannya sangat banyak. Contohnya adalah sinar matahari dan udara. Berdasar hubungan dengan barang lain, ada dua ya, barang substitusi, barang yang dapat menggantikan barang lain dengan syarat kegunaannya yang sama. Contohnya, gula merah bisa diganti dengan gula putih. Yang kedua, barang komplementer, barang yang penggunaannya dapat melengkapi barang lain. Contohnya, motor tidak akan jalan ya bila tidak ada bensin. Berdasar proses pembuatannya, dibagi menjadi tiga. Satu, barang mentah, barang yang diproduksi terlebih dahulu. Contohnya, padi, kayu, plastik. Yang kedua, barang setengah jadi, barang yang masih dalam proses produksi. Contohnya, benang sebelum dibuat menjadi kain. Yang ketiga, barang jadi atau barang yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, nasi, baju, dan sandal. Tindakan ekonomi adalah tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Tindakan ekonomi manusia tersebut didorong oleh motif ekonomi. Baiklah, selanjutnya adalah macam-macam motif ekonomi, yaitu motif memenuhi kebutuhan, berbuat sosial, memperoleh penghargaan, dan mendapat kekuasaan. Setelah kalian menyimak penjelasan dari Ibu, maka Ibu akan mengajukan sebuah pertanyaan. Nah, apa yang dimaksud dengan kelangkaan dalam kebutuhan? Tolong tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Nah, siapa yang tercepat dan yang jawabannya benar akan mendapatkan hadiah. Baiklah, sekian dulu pembahasan kali ini. Nah, nanti dilanjut pembahasan berikutnya di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.